Halo, assalamualaikum. Iya Kak, waalaikumsalam. Baru Davina aja nih yang hadir. Udah ada Alvina. Ya kita tunggu sebentar ya, biar teman-teman yang lain mayoritas bergabung dulu. Iya Kak. Barangkali bisa dibantu menginformasikan juga mungkin di grup kelas gitu, agar segera join. Ya sekarang sudah jam 10.35, barangkali mungkin kita tunggu 5 menit lagi biar ya mungkin mayoritas hadir dulu, atau sampai 10.40 ya. Nanti kita 10.40 langsung mulai aja.
Baik, sudah jam 10.40. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih dulu sebelumnya kepada Davina, Aisyah, Alvina, Kiara, Safitri, dan Indah karena sudah hadir lebih awal, 10 menit lebih awal ya, istilahnya 10 menit pertama. Terima kasih. Terus kemudian soal yang akan kita bahas hari ini adalah tentang pengetahuan kuantitatif. Ini berbeda dengan matematika IPA ya. Pengetahuan kuantitatif lebih cenderung sifat soalnya itu adalah seperti perhitungan-perhitungan dasar. Ya walaupun dasar tapi tetap ada tantangannya ya. Tetap ada tantangannya. Cuma secara konsep soal dia memang dasar banget kayak perhitungan tambah-tambahan, kali-kalian, kurang, bagi, kuadrat, akar, terus kemudian tentang aritmatika sosial gitu misalnya tentang jual beli, untung rugi, terus ada juga soal-soal yang berkaitan dengan penalaran ya, logika seperti itu. Kalau kemarin kita bahas yang matematika IPA cenderung banyak rumus lah sebut saja begitu. Tapi yang ini rumusnya rumus-rumus dasar kita sudah tahu semua kayak misalnya ya luas segitiga apa misalnya gitu, terus jual beli, nyari untung itu sudah umum ya sifatnya jadi insya Allah nggak terlalu sulit. Hanya saja mungkin tantangannya adalah waktu ya. Waktunya kan nanti di real UTBK-nya adalah singkat sekali. Kurang lebih mungkin 120 menit untuk sekitar 100 soal yang campur ya, kuantitatif campur apa lagi satu tuh saya lupa. Artinya kan waktu menjadi tantangan sebenarnya. Artinya walaupun dia materinya adalah dasar, konsepnya adalah dasar banget, tapi karena waktunya kita dikejar-kejar gitu, mungkin akan kalau kita tidak terbiasa nanti akan memunculkan kayak semacam kepanikan-kepanikan gitu. Yang karena itu kita diharapkan oleh soalnya gitu ya, oleh yang soal tersebut kita tuh ceroboh atau kepleset lah kemudian gitu karena dikejar-kejar kan kita kan cenderungnya asal nabrak ya. Seperti itu. Jadi di sini dengan melatih diri dari awal diharapkan nantinya walaupun kita dikejar-kejar waktu tapi kita punya kayak semacam trik untuk menyelesaikannya ya. Baik, kita langsung masuk ke soalnya. Ini sudah ada 8 orang, alhamdulillah. Kira kita lanjutkan. Oke, pengetahuan kuantitatif yang kali ini paket 1, yang tadinya mau 2 minggu yang lalu ya, tanggal 16 Agustus kalau tidak salah. Nah ini ternyata waktu itu kan ada kegiatan di sekolah jadinya tidak bisa, sehingga baru sekarang paket 1-nya baru bisa dibahas. Nah saya harap adik-adik tadi sudah mendownload soalnya, bahkan sudah membaca atau mencoba beberapa soal. Kalau sudah dicoba tuh agak lebih misalnya bisa lebih cepat sih sebenarnya. Tapi tetap saya akan bahas. Baik, kita mulai dari nomor 1. Seutas tali panjangnya 120 meter dibagi jadi 2 bagian, di mana yang satu panjangnya 2/3 dari yang lain. Berapa meter panjang bagian yang terpendek? Nah, adik-adik di sini jangan tertipu dengan kalimat dibagi menjadi 2 bagian ini ya. Jangan ketipu karena di sini menjadi 2 bagian tuh belum tentu dibagi pas tengah-tengah ya. Nah, dalam hal ini di sini disebutnya di mana yang satu panjangnya 2/3 dari yang lain. Nah, jadi ada kayak semacam ketentuan di sini. Berapa meter panjang bagian yang terpendek? Oke. Tekniknya adalah, sebentar saya sudah siapin ininya. Nah, seperti ini. Kalau kita pakai ilustrasi ya, kayak ilustrasi. Misalnya kita buat garis nih. Taruhlah garis ya. Nah, tali lah sebut saja begini, segini dia panjangnya. Lah, anggaplah ini tali gitu ya. Kemudian dia dipotong 2 bagian. Sebut saja di sini potong di sini tes gitu ya, potong.
Nah, kemudian kita namakan dia ini adalah X meter gitu ya. X meter, di sini Y meter. Nah, anggap saja X ini yang paling panjang. Tapi totalnya dari ujung ke ujung itu adalah 120. Jadi kalau dari ujung ke ujung itu 120 meter. Nah, dari sini logikanya kita akan bilang bahwa oh berarti X tambah Y itu 120. Jadi berdasarkan ilustrasi ini kita logiknya adalah X ditambah Y adalah 120. Nah, ini adalah logika pertamanya ya. Dari kalimat dibagi menjadi 2 bagian ya, di sini. Terus kemudian di mana yang satu panjangnya 2/3 dari yang lainnya. Anggap saja X itu sama dengan 2/3 dari Y. Nah, begini. Nah, terus nanti kita substitusi ya. Jadi dimisalkan ini, misalkan X itu adalah 2/3 dari Y, karena 2/3 dari yang lainnya, berarti kan dari yang Y, bukan dari 120 ya. Nah, kita berarti memasukkan ini, X-nya kita ganti 2/3 Y ditambah Y sama dengan 120. Nah, di sini ada penjumlahan aljabar, tapi ada pecahannya ya. Mudah-mudahan saya berharap Adik-adik masih ingat dan istilahnya tidak lupa ya dengan teknik penjumlahan pecahan. Seperti ini, sorry. 3/3 Y sama dengan 120. Maka kita akan mendapatkan 5/3 Y sama dengan 120. Nah, selanjutnya kita cari Y-nya. Nah, ini pembagian ya, 3/5 dikali 120. Sehingga kita memperoleh hasil 120 bagi 5 itu 24 ya. Berarti Y sama dengan 72. Nah, ini coret. Ini 24. Nah, begitu. Nah, Y-nya itu 72 meter ya, Y-nya 72. Yang dicari kan yang pendek. Yang pendek ya kita cari juga X-nya gitu sekalian. Nanti kan kelihatan siapa yang lebih pendek. Nah, di sini X-nya kita masukkan saja dulu. X sama dengan 2/3 Y, berarti 2/3 kali 7, 2. Lagi-lagi nih coret 24. Nah, X sama dengan 48. Nah, X-nya dapat, Y-nya dapat. Nah, jelas yang paling pendek X-nya ya, 48. Nah, ini jawabannya adalah A. Nah, silakan kalau misalnya adik-adik ada yang ingin bertanya, langsung saja ya, nggak usah nunggu ini. Saya kasih waktu 1 menit untuk memperhatikan dulu. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, ini saya taruh pembahasannya di grup lagi. Sekarang nomor 2. Oh, nomor 2 pertanyaannya. Pak Usman punya sejumlah uang yang akan dibagikan kepada 3 orang anaknya. Anak sulung dapat 2/5 bagian, anak kedua dapat 2 juta rupiah kurangnya dari si sulung. Sedangkan anak bungsu dapat 25% dari jumlah uang tersebut. Jumlah uang yang dimiliki Pak Usman saat dibagikan adalah, nah ini gampang, maksudnya sehari-hari modelnya begini ya, kalau orang tua punya anak
beberapa anak gitu. Terus kemudian dikasih duit gitu ya, dikasih duit masing-masingnya. Ya biasanya kan yang agak lebih besar lebih dapat banyak gitu, timbang yang kecil-kecil gitu misalnya. Nah ini kira-kira seperti ini sebenarnya kondisi sehari-hari kita mungkin kita langsung kebayang nih, oh nanti dapatnya segini 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 gitu. Nah sekarang karena ini ada misteri di bagian jumlah uang yang dimiliki Pak Usman ya. Pak Usman kan membagikan uang dan tidak diketahui jumlahnya, maka kita sebut saja jumlah uang Pak Usman itu adalah X ya. Saya udah siapin ininya. Nah, jadi kalimat pertama itu yang ini, Pak Usman punya sejumlah uang yang akan dibagikan kepada 3 orang anaknya. Ini mengandung makna ya, sebut saja gitu ya. Berarti uangnya Pak Usman, uang Pak Usman karena tidak diketahui disebut saja X gitu ya. Uang Pak Usman X. Nah, kemudian anak sulung dapat 2/5 bagian. Anak sulung dapat 2/5 bagian. Nah, itu maknanya. Berarti kalau yang anak ke-1 ya sebut saja begitu ya, anak pertama itu 2/5 X. Nah kemudian ini agak mungkin tengahan dikit. Seperti ini. Terus kemudian anak kedua dapat 2 juta. Nah ini ada kalimat yang agak sesuatu nih. Anak kedua mendapat 2 juta rupiah kurangnya dari si sulung. Nah itu harus diterjemahkan dalam bentuk aljabar ya. Kalimat yang panjang tadi kalau diterjemahkan dalam bentuk aljabar adalah untuk anak kedua itu 2/5 X dikurangi 2 juta. Nah, itu jadi kalimat mendapat 2 juta rupiah kurangnya dari si sulung. Jadi misalnya si sulung dapat 10 juta, si anak kedua ini dapat 8 juta gitu kurang lebihnya. Jadi 10 juta dikurangi 2 juta. Nah, jadi karena anak pertama dapat 2/5 X, maka anak keduanya dapat 2/5 X dikurangi 2 juta. Terus kalimat terakhir adalah, sedangkan anak bungsu mendapat 25% dari jumlah uang. Ini jumlah uang yang dimaksud ini jumlah uangnya Pak Usman ya. Itu. Jadi kalau misalnya kita terjemahin anak ketiga itu 25% X. 25% itu setara dengan 1/4 X. Nah gitu. Maka jumlah uang yang dibagikan Pak Usman adalah, jadi uangnya Pak Usman adalah uangnya anak pertama ditambah anak kedua, anak ketiga kan gitu ya logikanya ya. Berarti kita bisa buat semacam tulisan, berarti logiknya adalah uang Pak Usman sama dengan uang anak ke-1 gitu ya, anak pertama ditambah anak kedua gitu ya, tambah anak ketiga gitu ya. Logiknya kan begitu. Berarti nilai X itu akan sama dengan dalam kurung 2/5 X tambah dalam kurung 2/5 X kurang 2 juta ditambah kita langsung pakai 1/4 X saja. Nah, kenapa kita tidak jadikan persen? Ya karena ini pecahan biasa ya, yang lain-lainnya pecahan biasa. Tapi boleh juga sih sebenarnya yang lainnya itu jadikan persen. Ya cuma, agak lumayan sih. Biar ini pecahan biasa, biar terbiasa aja. Oke, kita lanjutkan dulu. Ini diperbesar dulu. Nah, selanjutnya kita buka kurungnya ya, buka kurung X sama dengan 2/5 X. Nah, ini enak ya. Nah, sengaja dikurung nih biar kelihatan bedanya ya. 2/5 X dikurang 2 juta ditambah 1/4 X. Nah, perhatikan pecahan-pecahan ini.
Ada 2/5, 2/5, dan 1/4. Di sana penyebutnya itu tidak sama, maka harus disamakan dulu dengan cara semuanya kita kalikan 20. Nah, kenapa dikalikan 20? Karena bisa dibagi 5, bisa dibagi 4 gitu ya. Kalau dikali 10 bisa, Kak. Bagi 5 bisa, tapi bagi 4 nggak bisa. Maksudnya nggak bisa habis, ada koma dia. Kita cari yang jangan koma. Nah, karena semuanya dikalikan 20 berarti jadi 20x. Nah, 20 bagi 5, 4. 4 kali 2 itu 8. 8x. Ini juga 8x. Nah, 20 kali 2 juta juga. Berarti 40 juta. Ditambah 20 bagi 4, 5. 5 kali 1, 5x. Nah, kemudian ya kita kumpulkan yang sejenis ya. Maksudnya jumlahkan yang X ini semua kita jumlahkan. 20x sama dengan 16 ditambah 5, 21x. Dikurang 40 juta. Nah, kemudian pindah ya, 40 jutanya kita oper saja ke kiri. Sama dengan 21x dikurang 20x. Nah, di sini kita peroleh 21x kurang 20x kan x ya. Berarti kita akan mendapatkan 40 juta itu akan sama dengan X. Nah, X ini siapa? X ini adalah jumlah uangnya Pak Usman. Pertanyaannya adalah jumlah uang yang dimiliki Pak Usman saat dibagikan. Ya udah berarti 40 juta ya. Jadi jumlah uang yang dimiliki Pak Usman yang dibagikan itu kan si X adalah 40 juta. Tanda dulu. Ya. Ya, barangkali ada yang ingin bertanya dulu sambil dilihat-lihat juga 1 menit. Oke. Kalau tidak ada, saya kopikan lagi ke grupnya. Bentar saya cek dulu, tadi ada bunyi ini masuk. Nah, seperti ini. Mohon maaf bagi yang baru saya admit karena tadi lagi menjelaskan, jadi baru bisa saya admit tadi ya. Mohon maaf sekali lagi. Kita lanjutkan nomor 3. Perhatikan denah rumah Azizah berikut. Nah, di sini ada gambar ya, ada gambar denah sebuah rumah ya dengan ruangan-ruangannya, dengan ukuran-ukurannya juga. Ya, seperti ini. Dan ada skala, hati-hati, ada skala 1:100. Kalau sudah ada skala nih biasanya pertanyaannya ya pasti yang sebenarnya gitu. Nah, di sini luas rumah Azizah sebenarnya adalah. Nah, ini tidak terlalu sulit sih sebenarnya. Sebenarnya tidak ya. Saya udah nyiapin nomor 3. Oke. Pertama mungkin kita lengkapi dulu ya. Karena di sini bentuknya di denah ini bentuknya ya cenderung antara persegi panjang ya. Anggap aja persegi panjang gitu biar tidak terlalu rumit. Kita lengkapi dulu kayak ukuran-ukurannya.
Misalnya nih beberapa titik tuh ada yang belum ada ukurannya. Kayak garasi nih bagian sininya ini 2 ya. 3 sorry. Ini 3 senti. Warnanya lain. 3 senti di sini. Nah, kok tahu itu 3 senti, lihat ke atas. Di daerah toilet itu ada angkanya. Jadi yang satu garis yang sejajar ini adalah sama. 3 senti semua. Otomatis yang bagian sini 4 senti juga, ya gini. Ini 6 senti. Nah, sebelah sini 2 senti. Nah, jelas. Nah, kita punya semua ukuran yang bisa merujuk ke panjang dan lebar ruangan ini ya. Panjang dan lebar ruangan ini. Jadi daerah sini, perhatikan ukuran yang ini itu untuk panjang. Ukuran yang sebelah sini, kok ganti warna dia. Ukuran yang sebelah sini untuk lebar. Nah, seperti itu ya. Ini panjang, bagian sini P. Saya kasih keterangan dulu. Ini panjang, ini lebar. Nah, gitu. Tapi ini masih statusnya denah ya. Panjang dan lebar ini bukan yang sebenarnya, tapi panjang denah. Panjang denah itu 3 tambah 4 tambah 6. Kok kayak 2 sih? 3 ditambah 4 ditambah 6 itu 13. Satuannya jelas sentimeter ya. Terus kemudian lebar denah. Lebar denah itu 2 tambah 6 tambah 5. Ternyata sama ya, 13 cm. Nah, artinya dari sini kita bisa ya anggap saja berarti rumahnya si Ajizah ini bentuknya ya ini ya, alasnya tuh persegi ya, karena dia panjangnya 13, lebarnya 13 juga. Nah, di sini luas rumah Ajizah sebenarnya. Nah, kita cari dulu luas denah ya. Luas denah ya berarti kan panjang denah kali lebar kan gitu ya. Sederhana saja sebenarnya. Berarti 13 dikalikan 13. Dapatlah kita 169 cm persegi. Tapi ini sebenarnya belum ya, belum jawaban ya. Belum jawaban ini 169 cm persegi ini belum jawaban sebenarnya. Maka untuk mencari luas yang sebenarnya, itu adalah luas denahnya dikalikan K kuadrat. Nah, K ini siapa? Nah, gitu ya. K ini siapa? Nah, skala itu kita anggap 1/K gitu ya. Nah, di sini di gambar ini adalah 1/100. Nah, berarti K itu adalah 100. Nah, makanya kita tulis 169 dikali 100 dikali 100 gitu ya. K kuadrat itu kan 100 kali K kali K ya. Nah, di sini statusnya masih sentimeter persegi. Nah, lihat jawabannya di sana mintanya meter persegi ya. Meter persegi itu berarti naiknya berapa kali? 2 kali ya. Cuma naik sekali itu dia dibaginya 100. Nah, dibagi 100 habis 100-nya. Berarti auto seperti ini ya. Nah, karena dia dibagi 100. Bagi 10.000 sih lebih tepatnya. Nah, kalau misalnya lupa ini tangganya ya. Tangga apa? Di bawah aja taruh. Tangga satuan ya. Tangga satuan. Ini dasar banget. Jadi usahakan bisa. Biasanya awalnya kilometer gitu ya, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ini kalau turun dikali 10. Kalau naik nah begini dibagi 10. Itu kalau tanpa satuan ya. Kalau seandainya dia sebentar saya copy aja nih.
misalnya dia ada satuannya kayak persegi gitu ya. Biar kedetek ininya. Nah, di sini kilometer persegi, hektometer persegi, dekameter persegi, meter persegi, desimeter persegi, sentimeter persegi, milimeter persegi. Itu kalau dia turun dikalinya 100. Kalau dia naik dibaginya dengan 100. Nah, begitu. Nah, tadi kan senti. Senti ke meter persegi, sentimeter persegi ke meter persegi kan naik 2 kali. Berarti dibagi 100-nya juga 2 kali. Makanya hilang dia 100-nya seret gitu. Atau mungkin saya tulis aja deh. Sama dengan, oke, ini aja, saya tulis aja. Sama dengan 169 dikali 100 dikali 100 dibagi 100 dikali 100. Jadi karena 2 kali ya dibaginya. Coret gitu. Satuannya sudah meter persegi. Berarti sama dengan, jawabannya adalah sama dengan 169 meter persegi. Ya, kurang lebih seperti ini ya tekniknya ya. Nah, ini kalau kilometernya pangkat 3 berarti kalau turun dikali 1000 dibagi 1000 ya. Ini saya tulis yang relevan aja untuk kasus ini. Ini tergantung pangkatnya segitu juga nolnya ya. Ya, silakan kalau ingin bertanya 1 menit. Enggak, Kak. Oh, iya. Oh, udah ya. Baik. Oke, saya lanjutkan. Nomor 4. Persediaan pakan akan habis dalam waktu 20 hari untuk 600 ekor ayam. Jika seorang peternak menginginkan persediaan pakan tersebut cukup untuk 30 hari, maka banyak ayam yang harus dijual. Peternak tersebut adalah, oke. 4. Nah, kalau misalnya, ya sebentar. Oke, ini perbandingan berbalik nilai ya. Mudah-mudahan tidak lupa. Itu materi kelas SMP kalau nggak salah, kelas perbandingan kelas 7 atau 7 kalau tidak salah. Udah lama mungkin, tapi ini umum banget ya. Di masyarakat juga umum banget ini, hal-hal seperti ini. Persediaan pakan akan habis dalam waktu 20 hari untuk 600 ekor ayam. Jadi kita tulis dulu, ada kategori hari, ada kategori ayam gitu ya. Di sini 20 hari, ini 600 ekor ayam. Nah, kemudian di sini 30 hari, ayamnya berapa? Sebut saja X, nah misalnya begitu. Saya kasih warna lain deh misalnya. Nah, sebelum kita menjawab, mikir dulu sejenak. Logikanya, nah di sini harinya bertambah. Dari 20 ke 30 harinya itu bertambah. Kira-kira ayamnya bertambah apa berkurang? Dengan cerita seperti ini. Logikanya kita ayamnya bertambah apa berkurang? Berkurang. Ya, pintar. Logikanya dia berkurang ya. Nah, ini namanya kalau dia unsur harinya bertambah, unsur ayamnya berkurang, maka namanya perbandingan berbalik nilai. Jadi istilahnya dari sini kita dapat kayak simpulan, oh ini jenis perbandingannya berbalik nilai. Nah, dengan kesimpulan seperti ini, maka rumusnya ngikuti. Yaitu 20 dikali 600 akan sama dengan 30 dikalikan X. Nah, tujuan kita akan mencari
cari X-nya dulu ya, cari X-nya dulu. Nah, di sini saya mau kasih, lihat cara ngitung ya. Kadang-kadang kita nggak perlu mengalihkan dulu. Jadi, X sama dengan 20 kali 600 dibagi 30. Nah, ini kita, kalau bisa jangan dulu mengalihkan ya, karena dia mending dicoret-coret begini. Misalnya kita coret nih, nolnya coret 1, tuet, ininya di sini tuet, nah begitu. Nah, sisanya kan 60 bagi 3 ya, 60 bagi 3, 20 ya. Nah, berarti 20 kali 20, X-nya 400. Nah, tapi ini bukan jawabannya ya, X 400 ini bukan jawabannya. 400 ini adalah ayam yang ada saat itu. Sehingga makannya habis 30 hari. Berarti ada terjadi pengurangan yang tadinya 600 jadi 400. Di sini pertanyaannya banyak ayam yang harus dijual. Nah, yang dijual itulah yang kita cari sekarang ya. Banyak ayam yang harus dijual. Nah, tadinya si peternak punya 600 ayam. Sekarang biar cukup makanannya dia jual, jadinya sekarang 400 ayam. Nah, sekarang pertanyaannya berapa yang dijual kan gitu ya. Pertanyaan berapa yang dijual? Jelas gampang ya, tinggal 600 kurang 400. Ayam yang dijual gitu ya, ayam yang dijual. Ya di sini di kisah ini dijual ya, kan nanti di pertanyaan tuh bisa ya bisa dimakan, bisa diberikan tetangga, intinya gitulah ya, dikurangi ya. 600 dikurangi 400. 200 ekor. 200 ekor. Nah, maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah B. 200 ekor. Nah, silakan mungkin diperhatikan dulu 1 menit. Kalau semisal ada pertanyaan, silakan. Ya, kalau adik-adik perhatikan tadi dari soal nomor 1 sampai nomor 4 yang sekarang, itu bahkan mungkin nggak ada di soal kelas 12 kan. Ini malah materi-materi SMP. Nah, ini namanya pengetahuan kuantitatif. Jadi nggak, istilahnya itu hanya pertanyaan-pertanyaan dasar sebenarnya. Konsep-konsepnya dasar-dasar banget. Skala, itu kan kelas 7 nih, gitu. Perbandingan kelas 7. Tadi apa, aljabar 1 variabel juga kelas 7. Ya, cuma ya seperti itu, kita ditantang sama waktu sebenarnya. Waktu. Oke, saya copy, taruh lagi di grupnya. Oke, next. Terus sebentar saya lihat dulu, tadi ada yang baru masuk. Nah. Ya, mohon maaf bagi yang baru masuk tadi, baru saya bisa admit karena tadi lagi menjelaskan. Sekarang di list saya sudah ada 13 orang dikurangi saya dan mungkin ada 1 orang guru. Berarti baru 11 orang yang hadir dari 16 orang yang saya terima datanya itu bahwa pesertanya 16 orang. Ya mungkin ada halangan atau gimana. Saya lanjutkan. Nomor 5 sekarang. Nah, perbandingan uang Ahmad. Nah, lagi-lagi perbandingan ya. Perbandingan di kelas 7 nih. Perbandingan uang Ahmad dan Badrun 3:2, perbandingan uang Badrun dan Khairul adalah 4:5. Selisih uang Ahmad dan Khairul adalah 75.000. Maka 4 pernyataan berikut ini yang bernilai benar ada berapa? Nah, gitu ya. Di sini ada 4 pertanyaan, pernyataan. Nah, cuma mungkin tidak benar semua, bisa jadi. Kita makanya harus cek, ya, kita harus cek. Oke, kita ke soalnya dulu. Sudah siapin. Nah, seperti ini. Mudah-mudahan terlihat ya tulisannya. Perbandingan uang Ahmad dan Badrul 3:2, Badrul dan Khairul adalah 4:5. Di sini ada 3 orang sebenarnya ya.
Ada 3 orang. Jadi ada A, B, C sebenarnya ya. Kita anggap saja A, B, C gini. Jadi A banding B itu sekitar 3:2 gitu ya. Kemudian B banding C ya. Itu 4:5. Nah, sekarang kita akan ubah jadi ABC. Ini kan perbandingan tadi 2:2, sekarang biar sekalian 3 gimana tekniknya? A banding B banding C. Nah, di sini saya sering menyebutnya teknik petir ya. Nah, ini penjelasannya. Jadi tinggal dikasih kayak semacam aliran simbol aliran listrik ya. Arus listrik gitu, set gitu ya, kayak huruf petir, kayak petir gitu. Nah, maksudnya gimana? Itu kita kalikan 3 kali 4 12. 4 kali 2 8, 2 kali 5 10. Nah, begini. Jadi perbandingan ketiganya sebenarnya adalah 12:8 dibanding 10. Seperti itu. Ya ada juga namanya cara KPK. Jadi disamakan bagian yang tengah ini atau yang bagian si B ini disamakan dia. Nah, disamakan dicari KPK-nya. Nah, kalau saya tidak terlalu ya untuk cari KPK itu yang untuk cara ini saya lebih suka cara yang ini. Cara petir istilahnya. Ya tinggal kalikan saja. Nah, nanti ketemu angka-angka ini boleh disederhanakan. Jika merasa perlu boleh disederhanakan, kalau tidak pun tidak apa-apa ya, dibiarkan 12, 8, 10 juga tidak kenapa. Kalau saya cenderung biarin aja, biar enggak repot. Nah, kemudian pertanyaannya, nah di sini ada selisih uang Ahmad dan Khairul. Berarti A kurang C atau C kurang A. Pertama lihat dulu, A itu 12, B itu 8, C itu 10. Dari sini bisa kita lihat bahwa si Ahmad itu uangnya lebih banyak ketimbang yang lainnya ya. Maka kalimat selisih Ahmad dan Khairul itu bukan C kurang A, tapi A kurang C. Jadi kata selisih itu, selisih uang Ahmad dan Khairul itu bisa bermakna 2. A dikurangi C atau C dikurangi A. Tergantung siapa yang lebih banyak kalau masalah uang ya. Kalau masalah uang, tergantung yang banyakan. Kalau Ahmadnya yang lebih banyak berarti A kurang C. Kalau misalnya Khairul yang lebih banyak berarti Khairul kurang Ahmad, C kurang A. Nah, di sini kita tambahkan satu satu unsur baru ya. Perhatikan baik-baik nih. Berdasarkan keterangan ini, tambahannya adalah A banding B banding C banding A kurang C. Nah, begitu. Ahmad kurang Khairul. Berarti 12:8 banding 10 banding 12 kurang 10. Nah, begitu. Nah, kalau sudah paham bisa langsung tulis 2, enggak usah 12 kurang 10 gitu, enggak usah. Kita bisa hapuskan ini. Ini biar begini. Kasih warna lain aja biar kelihatan. Nah, begitu. Nah, sekarang diketahui A kurang C itu 75.000 ya. Selisih uang Ahmad itu 75.000. Di sini 75.000. Nah, begini. 75.000. Yang lainnya kita tidak tahu. A tidak tahu, B tidak tahu, C tidak tahu. Pernyataan pertama, jumlah uang Ahmad 450.000. Nah, kita cek cara meriksanya adalah Ahmad per A kurang C sama dengan, anggap saja uang Ahmad itu namanya X, uang Budi Badrun namanya Y, uangnya Khairul Z gitu misalnya. Berarti X, saya salah gini kayaknya, tidak apa-apa. X per 75.000. Nah, begini. Nah, kita nyari X-nya. Kalau A ini adalah bagiannya ya. Jadi A ini 12. Nih, ke sini dia. Nah, begini. Berarti
12 dibagi 2, nah gitu ya, sama dengan X per 75.000. Nah, 12 per 2 itu bisa disederhanakan jadi 6. Berarti kita bisa peroleh begini, 6 per 1 sama dengan X per 75.000. Nah, berarti tinggal kali silang ya. Berarti X sama dengan 6 yang dikalikan 75.000. Karena X kali 1 ya, X kali 1 ya X ya. Berarti setara dengan 2 aja 150, berarti 450.000. Nah, berarti pernyataan 1 benar ya. Pernyataan satunya benar. Jadi kita kalau misalnya kita copy ini, atau kasih kode aja. Nah, di sini kita kasih kode, ternyata nggak bisa. Di sini aja ya. Nah, benar di sini. B gitu ya. Benar. Terus sekarang yang menguji pernyataan kedua, jumlah uang Badrun 2 kali jumlah uang Khairul. Jumlah uang Badrun 2 kali uangnya Khairul. Jadi uangnya Badrun lebih banyak kan? Ya, dalam kalimat ini jumlah uang Badrun. Oh ya, jumlah uang Badrun 2 kali jumlah uang Khairul. Nah, di sini dia ngomongnya Badrun itu 2C, B itu sama dengan 2C. Jadi kalau pernyataan kedua itu apakah B sama dengan 2C. Jadi jumlahnya uang Badrun 2 kali jumlahnya Khairul. Nah, kita sebenarnya nggak usah ngitung ini. Lihat saja perbandingannya. B itu 8, C itu 10. Malah banyakan si Khairul ya. Banyakan si Khairul. Sementara di sini katanya Badrun 2 kalinya Khairul. Artinya Badrun lebih banyak kan daripada Khairul kan. Misalnya Khairul 10.000, berarti Badrun tuh 20.000. Nah, ini salah ya. Jelas salah, nggak usah kita ngitung, sebenarnya ini salah, logika aja. Karena di sini B itu cuma 8 bagian, C itu 10 bagian. Artinya C itu misalnya kalau 10 itu 10.000, berarti 8 itu 8.000 gitu kan. Lebih dikit ya. Logika aja udah salah. Nah, jadi kita bisa langsung kayak ya udah nih, udah nggak usah diapa-apain nih, salah gitu. Logika aja. Nah, begini. Nah, terus kemudian yang ketiga kita cek jumlah uang Ahmad dan Badrun adalah 750.000. Nah, Ahmad dan Badrun. Berarti kita pakai cara yang seperti ini, perhatikan. Yang ketiga, Ahmad dan Badrun berarti A ditambah B. Nah, boleh juga pakai A kurang C ya, perbandingannya boleh. Itu sama dengan berapa, kita nggak tahu nih. A tambah B, atau biarin aja A tambah B, sama dengan 12 ditambah 8 dibagi A kurang C itu 12 dikurang 10 ya. 12 dikurang 10 atau sudah ada sih sebenarnya. Ya udah ada 2 nih di sini. Nah, terus selanjutnya A tambah B per A kurang C itu tadi berapa? 75.000 ya. 75.000 sama dengan 20 per 2. 20 per 2 itu 10 per 1. Nah, dengan demikian kan gitu ya. A tambah B sama dengan 10 dikali 75.000. Hasilnya adalah 750.000. Benar ya? Dia ngomongnya Ahmad dan Badrun jumlah uangnya ada 750.000 dan ini benar. Berarti sudah ada 2 pernyataan yang benar. Kemudian yang keempat, selisih uang Badrun dan Khairul. Selisih uang Badrun dan Khairul 75.000. Selisih uang Badrul dan Khairul ya. Nah, kita cek ya.
keempat, dengan teknik yang sama juga. Sebentar. Badrul dikurangi Khairul ya, selisih. Nah, di sini ada kata selisih, karena Khairul lebih banyak, berarti dia C kurang B ya, bukan B kurang C ya. C kurang B per A kurang C sama dengan 10 kurangi 8 dibagi 2. Tadi kan sudah kita cari A kurang C itu 2 ya. Berarti C kurang B kurung per 75.000 sama dengan 2/2. Nah, 2/2 itu 1 ya. Nah, ternyata C kurang B itu sama dengan 1 kali 75.000. 75.000 juga. Nah, artinya jawaban dari pernyataan dari soalnya adalah benar juga ini. Nah, berarti yang benar ada 3 ya. Maka dari 4 pernyataan itu yang benar ada 3. Nah, dari sini kita udah tahu jawabannya sih. Nah. Ya. Ya. Silakan mungkin bagi ada yang ingin bertanya. Ini perbandingan ya, perbandingan. 1 menit. Tapi yang ditanya itu logika ya, logika yang mana nih yang benar omongannya ini gitu. Kita harus ngecek ya. Kalau pertanyaannya mana yang benar gitu atau yang mana bernilai benar, maka kita harus cek. Nah, untuk mengeceknya ya kita pakai ilmu perbandingannya ya. Oke. Ya. Oke lagi. Saya lanjut nomor 6. Untuk membuat secangkir kopi diperlukan kopi 3 sendok dan krimer 2 sendok. Telah digunakan kopi 5 sendok dan krimer A sendok untuk membuat beberapa cangkir kopi. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas A dan B berikut berdasarkan informasi yang diberikan? 3A, ya B-nya adalah 10. Nah, untuk 1 cangkir kopi perlu kopi 3 sendok dan krimer 2 sendok. Nah, kalau kopinya 5 sendok, krimernya A sendok, maka jadi intinya kita cari A-nya dulu, ya, kita cari A-nya dulu. Kita cari A, nanti setelah itu dapat A-nya masukkan ke 3A ini kita cek apakah terus nanti dia punya hasil kan. Nah, hasil itu dibandingkan sama 10-nya, gitu maksudnya. Kita cari nomor 6 dulu saya udah. Oke. Untuk membuat secangkir kopi diperlukan kopi 3 sendok dan krimer 2 sendok. Telah digunakan kopi 5 sendok dan krimer A sendok. Dia sifatnya perbandingan sebentar. 3 kali 2 6. 6 itu 1. 5 kali A beberapa, berarti lebih dari 1. Wah, gimana yang jelasin ini sekarang? 5A sama dengan 3 sendok dan krimer 2 sendok telah digunakan kopi. Ini perbandingannya senilai ini. 3 kali 2 6. 5 kali berapa? Berarti kelipatan 6 dong. Oh, kelipatan 6 dia. Mungkin 6 sendok.
Oke. Satu cangkir sama dengan 3 sendok kopi bukan ditambah sih sebenarnya, dikali nih. Kemudian dengan 2 sendok creamer. Nah, lebih dari 1 cangkir kan telah digunakan untuk membuat beberapa ya. Ini kalimat untuk membuat beberapa cangkir. Berarti beberapa tuh lebih dari 1 ya. Lebih dari 1 cangkir. Anggap saja namanya X gitu ya. Berarti dia pakai 5 sendok kopi dikalikan A sendok creamer. Oh, paham. X cangkir lebih dari 1. Berarti oke. Paham. Ini kita sebut saja X cangkir ya. X cangkir. Nah, di sini X cangkir lebih besar dari, logikanya adalah X cangkir itu lebih besar dari 1 cangkir ya, lebih banyak maksudnya. Nah, berarti kita kalikan aja nih 5 dengan A, 5A gitu ya, unsur-unsurnya lebih besar dari 3 kali 2, 6. Maka A itu akan lebih besar dari 6/5. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaannya ya. 3A. 3A itu artinya, ini kecilin dulu. Aduh, jaringan itu. Suara saya masih kedengaran ya? 3A lebih besar dari 3 kali 6/5. Nah, gitu ya. 3A lebih besar dari 18/5. 18/5 tuh sekitar, berapa? Sekitar 3 koma ya. 3 koma ini. Nah, ini adalah 3A itu sekitar 18/5, lebih besar lagi 18/5 ya. Lebih besar 18/5 tuh bisa banyak ya. Bisa banyak ini. Berarti dia informasinya masih belum, ya, informasinya ini masih belum cukup. 3A lebih besar dari 18/5. Di sana belum tentu 3A itu lebih besar dari 10, lebih kecil belum tentu juga ya. Karena dia bilangnya lebih besar, 3A lebih besar dari 18/5. Lebih besar dari 18/5 tuh bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8, bisa 9, bisa 10 dan seterusnya itu ya. 1 cangkir, iya, 5A. Oke. Jadi berdasarkan logikanya, di sini 3A lebih besar dari 3 koma ya. 18/5 itu berapa ya? Kali 2, 3, 6. 3,6. 3A lebih besar dari 3,6. Nah, lebih besar dari 3,6 tuh bukan berarti, nggak selalu 4 ya, bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8, bisa 9, bisa 10, bisa 11, bisa 12, bisa 13, 14, 15 dan seterusnya. Jadi, 3A ini bisa aja gitu ya, jadi gitu ya. 3A itu bisa aja sama dengan 10, itu bisa. Bisa juga lebih besar dari 10, bisa. Lebih kecil juga bisa. Kalau misalnya dia 3A itu bernilai 6, lebih kecil dari 10. Kalau 3A itu pas 10, ya berarti sama. Kalau misalnya 3A itu 12 gitu misalnya,
maka dia lebih besar dari 10. Nah, sementara nih butuh kepastian. Nah, masih butuh kepastian. Ya, jadi nggak bisa disimpulkan ya, 3A itu nilainya berapa. Sehingga jawaban yang kita peroleh adalah informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan. Memutuskan itu berarti sudah memastikan ya, memastikan salah satu dari 3 pilihan di atas. Jadi ini, datanya kurang, sebut saja begitu. Karena datanya kurang, jadi tidak bisa dipastikan. Datanya kurang, jadi jawabannya D. Ya, ini pengetahuan kuantitatif kayak begini ya soalnya ya. Ya, jadi bahkan bukan tidak ada jawaban itu juga jawaban. Ini kayak ini nomor D ini. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan. Jadi kita nggak bisa jawab. Nah, yang nggak bisa menjawab itu udah jawabannya gitu istilahnya. Ya, jadi kita nggak bisa maksa harus lebih besar dari B gitu ya. A lebih besar dari B nggak bisa. Karena kemungkinannya semuanya ada gitu. Nah, karena terlalu banyak kemungkinan berarti informasinya yang nggak cukup. Seperti itu ya kurang lebih. Nah, oke, coba barangkali ada mungkin punya pemikiran lain untuk soal ini. Silakan. Kalau misalnya mau nanya atau mau ini. Mohon maaf yang baru saya admit ya, tadi lagi ngejelasin masih 13 orang. Oh, berarti tadi ada yang mungkin leave tiba-tiba. Baik, kalau tidak ada, saya copy. Oke, saya lanjutkan nomor 7. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 18 hari oleh 80 pekerja. Karena beberapa alasan, pekerjaan itu harus diselesaikan dalam waktu 16 hari. Berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan agar pekerjaan tersebut sesuai dengan yang diharapkan jika dianggap masing-masing pekerja memiliki kemampuan yang sama. Oke, ini masih perbandingan ya. Nomor 7 sudah saya siapin ini. Nomor 7 dah. Nah, kita buat dulu ininya ya, variabelnya ya. Di sini ada hari, ada pekerja begitu. Diketahui kalau 18 hari pakainya 80 pekerja. Nah, kemudian ternyata mungkin bosnya bilang, ini harus cepat, harus 16 hari udah selesai, misalnya gitu. Nah, anggap saja ini namanya X pekerja. Nah, dari logika soal, harinya itu berkurang, tapi pekerjanya bertambah. Ya, supaya cepat kan diperbanyak pekerjanya. Nah, karena dia beda istilahnya beda logika begini, maka jatuhnya nanti istilahnya ininya adalah perbandingan, jenis perbandingannya berbalik nilai. Nah, teknik pengerjaannya adalah 18 dikali 80 sama dengan 16 dikalikan X. Nah, perhatikan di sini kita nggak usah kalikan dulu ya, kita taruh aja dulu X sama dengan gitu ya. 18 dikali 80 dibagi 16. Nah, ini 80 bagi 16 bisa ya, kita coret nih, jadi lebih ringan pekerjaan kita, 5. Nah, 5 kali 18 kita ketemu X-nya sama dengan 90. Nah, 90 ini bukan jawabannya ya, 90 ini adalah pekerja di hari itu ya, selama 16 hari itu. Tadinya ada 80. Kemudian
ternyata untuk mengerjakannya ada 90. Berarti tambahan, ya di sini pertanyaannya adalah berapa tambahan pekerja. Ya, yang ditanya adalah berapa tambahan pekerja. Nah, di sini pertanyaannya berarti jawabannya tambahan pekerja gitu ya. Jadi gitu ya, tambahan pekerja, tambahannya sama dengan itu ya 90 dikurangi 80 alias 10 orang atau 10 pekerja ya. Oke, jawabannya adalah D. Oke, tidak begitu sulit ternyata. Silahkan dianalisa dulu. Kalau misalnya ada yang mau tanya, silakan. Enggak, Kak. Oh, paham ya, alhamdulillah. Baik, baik. 7. Nomor 8. Perbandingan kecepatan A dan B dalam mengcopy pada mesin fotokopi adalah 4:6. Jika A dan B dapat menghasilkan 360 lembar dalam waktu 8 menit, berapa waktu yang dibutuhkan B untuk menghasilkan 5.400 lembar kertas? Wow. Sebentar. Kecepatan A dan B adalah 4. A dan B masukkan. Oke. Nomor 8. Ini perbandingan tapi sudah banyak variabel ya. Pertama kita urus kecepatannya dulu. Kecepatannya si A dan B ini. A dan B. A dan B. Dia ada, kita misalnya ya, misalkan ada namanya VA, itu kecepatannya A, kecepatannya si A, VB itu kecepatannya si C, si B maksud saya. Ya mungkin namanya VC gitu misalnya ya, itu kecepatannya A dan B. Nah, A tambah B. Nah, rumus yang dipakai kalau kecepatannya bersama begini adalah 1/VC, 1/VC sama dengan 1/A ditambah 1/VB. Ya, 1/VA tambah 1/. Kita cari dulu kecepatan bersama nih berapa dia. 1/VC 1/4 ditambah 1/6. Jadi VA-nya itu 4, VB-nya itu 6. Nah, kemudian disamakan ya. Atau kali silang aja langsung. Jadinya 6 tambah 4/24. Menghasilkan 10/24. Nah, di sini kita paksa supaya jadi 1 yang di atas ya. Jadi sama-sama dibagi 10. Ini bagi 10, ini bagi 10. Berarti jadinya nanti 1/2,4. Nah, di sini VC-nya berarti. Berarti simpulannya VC, kecepatan bersama itu adalah 2,4. 2,4. Jadi dengan kecepatan 2,4 itu setara dengan 360 lembar setara dengan dalam waktu 8 menit. Jadi kecepatannya ini 2,4 nih, 2,4 apa gitu ya, masih belum jelas satuannya. Tapi 2,4 ini dimaksudkan setara dengan 360 lembar dalam waktu 8 menit. Nah, boleh juga kemudian untuk kita mencari berapakah waktu yang dibutuhkan B untuk menghasilkan 5.400 lembar kertas. Nah, sebentar. Berarti kita buat dulu gininya, kayak semacam analisanya. Kecepatan, ada menit,
ada lembar. Kecepatan 2,4, itu menitnya 8, lembarnya 360 lembar. Nah, kemudian kalau yang B ini kan kecepatan C ya. Kalau yang B saja kecepatannya itu 6. Harusnya dia lebih dikit ya, tapi kenapa? 6, menitnya belum tahu, ini 5.400 X. Nah, sebentar. Mikir dulu. Nah, kecepatan 6 itu bukan lebih cepat ya, lebih lambat ya. Lebih lambat nih. Jadi logikanya untuk kecepatan 6 itu dia lebih lambat. Mungkin bukan, kalau dibilang kecepatan nanti kalau pakai 6 kerasa lebih cepat ya. Gimana ngomongnya ya? 1/24 atau pakai 1/2,4 sama 1/6. Sebentar. Nah, ini kita bisa pertama kita sederhanakan dulu bagian sini nih. Bagian sini kita sederhanakan jadikan 1 menit kali. Jadi 1 menit itu setara dengan berapa lembar gitu ya. Jadi kecepatannya, oh ini harusnya itu ya, 1/2,4 ya, enggak apa-apa. Ini setara dengan dibagi 8 menjadi 1 lembarnya berapa itu? 360 bagi 8 bagi 4 aja 90, 45 ya. Berarti 1 menit itu 45 lembar dengan kecepatan 2,4. Mungkin lebih tepatnya 1/2,4. Ini 1/6. Berarti ini X menit. Wait. Berarti kita samakan dulu ya. 6 bagi berapa jadi 2,4 dikali 0,4 ini. Agak ruwet nih, saya ngejelasinnya ya agak ruwet nih. Bentar. Berarti 2,4 itu setara dengan 1 menit setara dengan 360 lembar. 45. Ini saya ngejelasinnya agak ruwet nih kayaknya. Bentar. Berarti kalau dia ini super biar jadi 6, berarti kan dikalikan 24 dikalikan 5 gitu ya. Menit 45, berarti kalau 6 5.400 X. Bentar. Kalau ininya berkurang, oh ini senilai berarti ya, udah kayak gini senilai. Ntar saya hitung dulu ya, ini agak rumit nih, belum saya cek. Ini 4 kali 0,6, 4/10. 9, ini 5, ini 600. Coret 64/1. Oke. 60-nya ke sini. 240 X sama dengan 5. Ah, salah. Wait. Salah saya nih, hitung-hitungannya. Berarti 2,4 itu setara 8. Bentar. Ini saya yang bingung nih. Nomor 8. Oke, nomor 8 saya skip dulu ya. Ini saya yang bingung nih. Kita lanjut dulu.
Nomor 9. Mirana menjual online perhiasan buatan rumah. Jika di bulan Mei dia menjual kalung sebanyak 3/5 dari jualannya di bulan April, dan di bulan Juni jual sebanyak 1/6 dari jualannya di bulan Mei. Aduh. Berapa kali lipatkah jualannya di bulan April dari rata-rata penjualan di bulan Mei dan Juni? Aduh. Oke. Nomor 9. Oke. Nomor 8 tadi saya pending ya. Mirana jual online perhiasan buatan rumah jika di bulan Mei ia menjual kalung sebanyak 3/5 dari jualannya di bulan April. Berarti tokoh utamanya ini bulan April ya. Kita misalin aja. Misalkan April itu jualannya X. Habis April kan April Mei ya. Nah, di sini Mei-nya berarti 3/5 dari jualannya, 3/5 X. Dan di bulan Juni menjual sebanyak 1/6 dari Mei. Nah, Juni itu, oh ini saya ginikan dulu nih. Mei itu 3/5-nya April. Berarti 3/5 X. Sedangkan Juni itu 1/6-nya Mei. 1/6 Mei, Mei itu 3/5 X berarti 1/6 dikali 3/5 X. Nah, jadinya 1/10 X. Nah, begitu ya. Berapa kali lipatkah jualannya di bulan April dari rata-rata jualan di bulan Mei dan Juni? Mei dan Juni, rata-rata kita cari dulu rata-ratanya ya. Rata-rata Mei dan Juni itu adalah 3/5 X ditambah 1/10 X dibagi 2. Nah, begitu. Nah, di sini jadikan 10 ya, 5 kali 2 kali 2 ya. Berarti jadinya 6/10 X ditambah 1/10 X per 2 sama dengan 7/10 X dibagi 2. Sehingga rata-ratanya mendapat 7/20 X. Nah, rata-rata Mei dan Juni adalah 7/20 X. X itu si April ya. Atau setara dengan 7/20-nya April. Nah, yang ditanya adalah Aprilnya. Jadi April sama dengan gitu ya. Jadi April sama dengan gitu. Saya tulis di sini aja rata-rata Mei dan Juni. Rata-rata Mei dan Juni adalah 7/20 April. Jadi kan gitu ya. Jadi April sama dengan 20/7 dari rata-rata dikali gitu ya, rata-rata Mei dan Juni. Nah, ini jawabannya, 20/7 ini. Jawabannya D. 20/7 kali lipatnya. Barangkali ada yang ingin bertanya dulu? Oke, saya copy. Nomor 9. Tadi nomor 8 belum ya? Saya yang bingung. Oke, satu lagi mungkin nomor 10. Wow, nomor 10 panjang. Kita cari yang pendek-pendek aja lah. Lagi sedikit ya, lagi 5 menit.
Ya, nomor 11. Screen. Diketahui X, Y, Z adalah bilangan bulat positif. X, Y, Z bulat positif. Artinya lebih besar dari 0 ya. Jadi kalimat, kata, atau konsep dari bilangan bulat positif itu adalah lebih besar dari 0. Jadi kalau diterjemahin, itu adalah X, Y, Z itu lebih besar dari 0. Ya bisa 1, bisa 2, bisa 3 gitu ya. Dan selanjutnya. Jika X itu lebih kecil dari Y. Ya, di sana kalimatnya X lebih kecil dari Y. Kemudian X lebih besar dari 3Z. Dan X lebih besar dari 3Z. Maka, ada makanya nih. Maka yang benar gimana ini? Oke, kita lihat pilihan-pilihannya ya. Di sana Y kurang Z kurang dari 0. X, nah di sini perhatikan. X lebih kecil dari X lebih kecil dari Y. Artinya, kalau Y dikurangi X, itu lebih besar dari 0. Itu ada akibatnya ya. Jadi bisa saja X-nya 1, Y-nya 2 gitu ya. Intinya seperti itulah ya. Misalnya X-nya taruhlah berapa gitu, 7, Y-nya 10, ya kan gitu ya. Contoh aja. Y kurang X lebih besar dari 0. Nah, di sini X-nya lebih besar dari 3Z. Nah, itu pilihannya. Berarti Y lebih besar dari 3Z. Y lebih besar dari 3Z. Nah, di sini ada pilihan ini. Bentar, Y kurang X. X-nya sebentar. X kurang Y, X kurang. Berarti ini kalau bersama-sama, yang satu ini kalau bersama-sama, maknanya adalah 3Z lebih kecil dari X, lebih kecil dari Y. Nah, gini. Ini yang biru nih kalau dia bersama-sama ya. Ditulisnya kayak seperti ini. 3Z lebih kecil dari X, lebih kecil dari Y. Dan tentunya lebih besar dari 0 ya. Jadi 0 itu tetap lebih kecil. Ntar, ini diatur dulu. Nah, begini. Nah, gitu. Oke. Y kurang X tetap lebih besar dari 0. Oh, jawabannya ini nih. Jawabannya E ini. Jawabannya E. Tapi kita loh, saya mikir cara jelasinnya. Ya ya. Sini aja. Nah, di sini X, saya ganti ya. X dikurangi Y itu lebih kecil dari 0. Ya, X kurang Y saja itu lebih kecil dari 0. Apalagi kalau X kurang Y kurang Z. Nah, di sini pasti lebih kecil lagi dari 0. Nah, dari sini udah kelihatan ya, X lebih kecil dari Y. Maka X kurang Y pasti lebih kecil juga dari 0. Karena Y-nya pindah kan, jadi min. Nah, X kurang Y saja sudah lebih kecil dari 0, karena dikurangi lagi sama Z. Sederhananya gini aja deh misalnya. Di sini kita lihat 0 lebih besar dari 3Z, lebih besar dari X. Kita pakai permisalan aja deh, misalkan gitu ya.
Misalkan 3Z ini 0 tetap, 3Z-nya anggap berapa? 3 gitu misalnya. X ini anggap 4, Y ini anggap misalnya berapa? Y ini misalnya 5 gitu. Nah, di sini kan 3Z-nya kan 3 kan. Berarti Z-nya sama dengan 1 kan. Nah, begitu. Masukin aja coba-coba aja ke masing-masing jawaban. Nanti yang bagian E ini pasti benar deh. Nah, kalau misalnya bagian E kita coba, misalnya ini ya, permisalan tadi, X-nya tadi berapa? 4 ya. 4 dikurangi 5 dikurangi 1. 4 kurang 5 kan min 1 kurang 1 ya min 2 kan. Nah, min 2 itu lebih kecil dari 0. Nah, ini dia. Benar ya. Jawabannya E. Nah, cara coba-coba ini ya untuk memastikan aja ya, bukan cara aslinya. Itu untuk memastikan aja. Ini nomor, ini jawabannya E. Ya. Ini soal konsep, jenisnya soal konsep. Jam 12 ya. Nomor 8 belum. 11. Baik, ternyata cuma berapa nomor ya berarti? 9 atau 10? Kurang lebih 10 nomor yang bisa dibahas untuk hari ini. Soalnya ada 15 semuanya. Nomor 8 saya masih bingung ya. Nanti saya coba utak-atik lagi. Nah, mengenai sisa soalnya, selebihnya soalnya tuh adik-adik mungkin bisa coba-coba ya, coba-coba. Kalaupun enggak ya ya udah gitu. Nanti kita pekan depan yang hari Senin besok kembali ke matematika IPA. Selang-seling ya, habis matematika IPA terus nanti PK dan gitu seterusnya. Seingat saya waktu pekan lalu saya kasih PR ya semacam itu, tapi sepertinya tidak ada yang menjawab gitu PR-nya. Jadi karena itu ya saya pekan ini ya enggak ngasih PR apa-apa. Saya pikir mungkin dari sekolah mungkin sudah banyak PR jadinya terlalu berlebihan kalau saya juga ikut-ikutan ngasih PR. Ya, cuma saya berharap tetap dipelajari, tetap dicoba-coba ya. Minimal untuk menjaga ingatan tentang rumus-rumus yang pernah dipelajari. Mungkin itu saja mungkin dari saya. Sekali lagi terima kasih buat mungkin Bapak atau Ibu guru yang sudah mendampingi, terus kemudian adik-adik yang sudah sabar dan ikut memperhatikan dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Ya, sama-sama Alvina, Zahra. Salam kasih Kak. Ya, sama-sama.